Assalamualaikum. Selamat bergabung kembali di Rumah Belajar Merah. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Maira. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Teks proklamasi berisi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Nah, apa yang kita ketahui tentang teks tersebut? Teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Teks ini bertujuan untuk membuktikan dan mendapat pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara asing. Hal lain apa sih yang bisa kita ketahui tentang teks tersebut? Nah, untuk lebih memahaminya, silakan baca teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Saat itu hadir pula Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setiap kita membaca sebuah teks, kita bisa membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan
untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut, kita memerlukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasinya. Yang pertama adalah apa? Yaitu untuk menanyakan perihal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Yang ketiga, menggunakan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadi sebuah peristiwa. Kata tanya yang keempat adalah di mana untuk menanyakan tempat terjadi suatu peristiwa. Yang kelima adalah mengapa untuk menanyakan penyebab. Yang keenam adalah bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadi sebuah peristiwa. Setelah memahami peta pikiran, sekarang coba kamu buat peta pikiran dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah kita baca tadi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan merupakan landasan dari persatuan. Sudah menjadi tatanan hidup masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Tapi, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu sebuah pepatah, di mana bumi ditijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari.
Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan tujuan supaya tumbuhan tetap bisa bertahan hidup. Sekarang, bacalah teks berikut. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, coba kamu tuliskan bagaimanakah cara teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan sebuah anugerah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah untuk dimengerti dan bermanfaat dalam kehidupan. Semangat belajarnya dan selalu berdoa semoga kita dan keluarga selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.